One, two. Halo Spartarians! Welcome back to our podcast bersama aku Vivian. Dan aku Kirana. Dan kita mau bincang-bincang seputar Best Event in March. Kira-kira kamu udah tahu belum Best Event in March yang mana yang mau kita omongin? Hah? Best event in March? Perasaan bulan Maret baru berjalan 6 hari. Udah ada event baru aja. Emang event apa sih, Vi? Definitely Best Competition. Dan di sini kita sudah bersama dengan tamu spesial kita yaitu Bu Yohana Karisnawati selaku penanggung jawab dari Best Competition 2023. Halo. Nah, sebelum kita perkenalan lebih lanjut, karena kita udah kedatangan spesial guest kita hari ini, kita makin gak sabar nih buat sharing-sharing tentang pengalaman dan cerita-cerita yang seru dan pastinya tak terlupakan di event Best Competition ini. So what are we waiting for? Unveil the secret, So listen up, 'cause it's it's Sparta Sparta Podcast. Podcast. Tentereng. Teneneng. Selamat pagi Bu Yohana. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Puji Tuhan baik. Oke, mungkin sebelum kita bertanya-tanya sedikit nih soal Best Competition, aku mau bertanya deh Bu, Best Competition itu apa sih Bu? Ya, Oke Vivian, untuk Base Competition sendiri merupakan kegiatan tahunan ya. Jadi kegiatan yang sudah beberapa tahun diselenggarakan oleh SMKK BPK Penabur Bandar Lampung, dan ini merupakan wadah. Jadi bagi peserta didik SMK khususnya untuk mengembangkan kemampuan mereka di bidang non-akademik, khususnya untuk kolaborasi, teamwork, dan juga problem solving. Nah, selain itu tujuannya juga untuk peserta didik yang ada di sekolah lanjutan tingkat pertama nih, SMP ya, di Bandar Lampung dan sekitarnya, menjadi wadah bagi mereka untuk menyalurkan potensi atau bakat mereka di bidang non-akademik, khususnya seni dan olahraga, begitu. Ya, itu kan tadi pengertian dari BES sendiri ya, Bu. BES ini pasti punya latar belakang kan, Bu? Boleh ceritain nggak tentang latar belakang dari terbentuknya BES Competition ini? Ya, Base Competition sendiri itu mulainya di tahun 2020. Kalau Ibu tidak salah ingat, waktu itu sekitar bulan Februari atau Maret. Jadi ada gagasan melihat perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan-perubahan di sekitar kita juga perkembangannya begitu cepat sekali ya. Jadi kalau sekolah hanya membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan saja, rasanya tidak cukup untuk menjadi bekal bagi mereka ketika mereka sudah selesai melanjutkan studinya di SMK. Jadi ada hal lain nih yang harus diberikan ke anak didik kita yang ada di SMK ya. Nah, apa yang kita berikan? Kita membentuk atau membuat event kegiatan di mana yang menjadi panitianya adalah anak-anak dari SMK. Tujuannya untuk apa? Dengan melakukan kegiatan langsung, praktik ya. Bagaimana membuat event yang baik, kemudian bagaimana bekerja sama dalam satu tim. Kemudian tentu akan ada masalah-masalah di dalam tim, kegiatan. Nah, itu problem solvingnya di mana. Jadi kegiatan itu muncul. Nah, kemudian selain itu bahwa ternyata anak-anak SMP di Bandar Lampung khususnya itu bakat di bidang non-akademiknya juga banyak. Jadi perlu wadah yang disediakan sehingga bakat-bakat itu tertampung dengan baik. Maka muncullah Base Competition ini. Jadi awalnya di tahun 2020. Nah, setelah itu di bulan Maret kalau nggak salah ingat, itu pandemi COVID-19 melanda. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia ya. Jadi untuk tahun berikutnya kami tidak bisa melaksanakan secara on-site. Jadi harus dilaksanakan secara online. Jadi 2 kali Base Competition tahun 2021 dan 2022 dilaksanakan secara online. Nah, kemarin nih yang terakhir pada Maret 2023 baru pertama kali lagi dilaksanakan secara on-site begitu. Nah, Ibu, kalau yang di tahun awal-awal dimulainya Best Competition itu langsung ada lomba-lomba kah atau apa, Bu, kegiatannya? Waktu itu kita mengadakan workshop. Jadi tema yang diambil adalah bagaimana menjadi seorang YouTuber, karena kan banyak tuh YouTuber baru bermunculan begitu ya. Jadi kita juga ingin memberikan bekal pengertian itu kepada adik-adik yang ada di SMP. Jadi diambillah tema menjadi seorang YouTuber. Nah, kemudian selain itu kami juga melakukan pameran produk kewirausahaan. Karena kan kita SMK dengan jurusan akuntansi ya.
Nah, selain ilmu akuntansi, kita juga memberikan ilmu entrepreneurship. Jadi di situ juga disediakan bazar dari produk-produk anak kita. Oke Bu, jadi di balik nama BEST ini Bu, nggak mungkin kan Bu, nama BEST tuh kita ambil secara asal-asalan. Jadi apakah ada makna yang terselubung di dalam kata BEST itu atau gimana? Mungkin boleh Ibu ceritain. Ya, tentu setiap event atau kegiatan ada makna yang mau kita ambil ya. Nah, di BPK Penabur sendiri, salah satu profil lulusannya adalah BEST. Nah, ini kita coba angkat makna ini di dalam kegiatan kita. Jadi untuk BEST sendiri akronimnya dari B, Be Tough, I-nya Excel Worldwide, S-nya Share with Society, dan T-nya adalah Trust in God. Nah, bagaimana makna-makna dari setiap hal-hal ini yang ada di BEST itu tertuang di dalam kegiatan yang kita lakukan di SMK. Jadi makanya hal-hal baik ini yang kita angkat untuk kegiatan BEST competition. Nah Bu, kalau dilihat-lihat BEST Competition ini kan salah satu event besar kan di BPK Penabur ini kan. Untuk persiapan dari BEST Competition sendiri tuh panjang gak sih Bu? Atau dari sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau dari mana Bu? Ya, tentunya waktu lama ya Mbak Vivian dan Kirana untuk menyiapkan itu. Untuk yang tahun 2023 sendiri kita sudah mulai di semester 1 sekitar bulan September. Jadi mulai dibentuk panitia, tentunya dari peserta didik ya, karena kan kita mau peserta didik yang belajar. Jadi peserta didik dibentuk panitia, kemudian mengadakan rapat-rapat, menyusun bagaimana kegiatannya nanti. Dan di awal tentu tema apa yang mau diangkat untuk kegiatan BEST, karena setiap tahunnya ada tema khusus nih yang mau diambil. Jadi waktu persiapan sendiri cukup lama. Dari bulan September kita sudah melakukan pembentukan panitia dan baru terlaksana di Maret. Berarti kurang lebih berapa bulan tuh Vivian sama Kirana? Setengah tahun ya Bu ya? Ya, hampir. Cukup lama ya Iya, untuk lama. waktunya ya. Pasti dari waktu setengah tahun itu Bu, pasti ada tantangan tersendiri kan Bu dalam memulai acara BEST Competition ini. Kira-kira Ibu boleh jelasin gak sih Bu, tantangan dari BEST Competition ini apa? Banyak ya. Kalau kita ngomongin kegiatan ya Vivian dan Kirana ya, setiap kegiatan pasti ada pergumulannya masing-masing, banyak, ada Bu. tantangan ya. Nah, begitu juga dengan BEST Competition ini. Jadi mulai dari dibentuknya panitia, bagaimana kita membuat kegiatan ini menjadi satu tujuan yang sama, menyamakan persepsi dari masing-masing karakter peserta didik yang menjadi panitia, dan tentunya juga didampingi oleh Bapak Ibu guru ya. Pola pikir yang sama, mindset yang sama, kemudian tujuannya yang sama. Itu yang menjadi tantangan besar kita. Karena kan setiap pribadi punya jalan pikiran masing-masing, punya keinginan masing-masing, tetapi bagaimana cara kita menyatukan itu sehingga menjadi satu konsep yang baik untuk kegiatan BEST Competition ini. Itu yang paling sulit ya. Nah Bu, itu kan tantangan yang selama offline kemarin nih Bu. Kalau boleh kepo nih, kalau yang selama online tantangannya kan pasti beda. Itu tantangan terbesarnya apa Bu? Ya, kalau online itu kan dilaksanakannya tidak ketemu tatap muka ya. Jadi komunikasi, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan kita secara online kepada peserta. Kemudian kita juga harus koordinasinya via online. Kadang kan jaringan nggak sama ya. Iya. Kalau misalkan yang kita undang dari Metro atau dari luar Bandar Lampung yang ya mungkin dari segi internet lebih baik di Bandar Lampung begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kalau untuk yang online ya. Jadi lebih ke teknis untuk ini. Tapi kalau ataupun juga lomba-lombanya mungkin tidak bisa semua perlombaan bisa diangkat di dalam perlombaan yang online karena kan terbatas ya begitu. Mungkin kan kita sudah dari persiapan yang panjang itu Bu. Jadilah 4 hari udah termasuk technical meeting nih Bu. Dari technical meeting sampai day 1, day 2, day 3. Kira-kira Ibu boleh jelasin gak sih Bu, kegiatan dari BEST Competition ini apa aja gitu Bu? Berarti ini yang kemarin ya Vi ya, yang Iya, tahun 2023. yang tahun 2023. Ya, kalau secara garis besar untuk 4 hari di BEST Competition tahun 2023 diawali dengan technical meeting. Itu dilaksanakan hari Selasa tanggal 28 Februari.
di mana kita mengundang peserta untuk hadir ke sekolah, dijelaskan rule atau aturan yang akan dilaksanakan nanti pada saat perlombaan, dan juga dihadirkan oleh dewan juri atau wasitnya. Sehingga hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan oleh peserta didik bisa langsung dikomunikasikan dengan juri atau wasit. Sehingga pada saat pelaksanaan peserta ini sudah mendapatkan penjelasan yang pasti, yang luas begitu ya. Jadi mereka tidak meraba-raba lagi, tidak ada salah teknis dan sebagainya. Itu untuk technical meeting. Kemudian besok hari Rabu di tanggal 1 Maret itu pelaksanaan lomba yang pertama. Walaupun belum dilakukan pembukaan ya waktu itu ya. Jadi pembukaan baru dilaksanakan hari Kamis, tetapi lomba voli sudah dimulai di hari Rabu. Dan puji Tuhan berjalan dengan baik, bisa sampai selesai dengan final walaupun ada kendala sedikit karena cuaca. Kemudian di hari ketiga, hari Kamis itu dimulai dengan kegiatan opening pagi, kemudian dilanjutkan dengan perlombaan untuk basket putra dan putri untuk 3x3. Itu juga berjalan dengan baik. Hari itu bisa sampai selesai, tetapi di tengah-tengah itu ada tantangan nih yang kita alami karena cuaca kurang mendukung, hujan kurang lebih hampir 1-2 jam ya. Jadi peserta harus menunggu, kemudian dialihkan ke lapangan indoor supaya kegiatan itu selesai. Dan diakhiri di hari Jumat tanggal 3 Maret itu untuk lomba dance dan lomba band serta satu lagi PES, dan ditutup dengan closing ceremony. Itu gambaran yang di tahun 2023 kemarin ini. Ibu, kalau kita flashback dikit, tadi kan technical meeting ya Bu. Itu kan nggak pasti setiap sekolah datangnya samaan gitu Bu. Atau pasti ada yang nunggu sekolahnya selesai atau yang nggak bisa datang ke sekolah kita. Itu gimana Bu kita menanggapi hal tersebut? Iya, karena setiap satuan pendidikan punya jam yang berbeda-beda ya. Nah, untuk teman-teman peserta yang tidak bisa hadir, kami tetap sampaikan ada slide yang kita panitia buat. Untuk teman-teman yang tidak hadir bisa mempelajari dari slide tersebut. Tetapi dengan satu konsekuensi, ketika mereka tidak datang TM, mereka harus mengikuti hasil keputusan di TM. Jadi apapun aturannya mereka harus ikut itu. Begitu. Oke Bu, dari 4 hari yang cukup sangat seru ya. Jadi pasti dari dibalik keseruan itu mungkin ada hambatan tersendiri nih Bu dari acara Best Competition 2023 ini. Mungkin boleh Ibu jelasin Bu, hambatan tuh apa Bu? Ya, untuk Best Competition tahun 2023, hambatan yang kita tidak bisa prediksi ya, cuaca tentunya. Karena kita tidak bisa memprediksi kapan akan hujan, kapan akan panas. Bener. Ya mungkin bisa lihat dari perakiraan cuaca, tapi kan itu hanya perkiraan, tidak pasti ya. Jadi yang pertama kondisi alam ya, hujan dan sebagainya itu menjadi hambatan yang paling penting yang kita alami begitu pada saat Best Competition kemarin. Jadi Bu, kemarin itu saking serunya acara kita ini, aku bisa lihat banget antusias dari para panitia, pengisi acara, dan peserta lomba. Bahkan ada yang bisa datang subuh-subuh ke sekolah. Ibu bisa merasakan nggak Bu antusiasme dari para panitia, pengisi acara, dan peserta lomba itu? Kira-kira Ibu merasakan hal yang sama nggak Bu sama saya? Oke, berarti Vivian juga termasuk ya kemarin ya menjadi bagian dari Best Competition. Iya, Benar Bu, aku Kirana? panitia. Iya. Oke, nah mungkin Ibu boleh, karena tidak hanya Ibu ya yang merasakan, boleh tanya dong Ibu ke Vivian atau Kirana Boleh, begitu. boleh. Apa yang Vivian dan Kirana rasakan? Siapa dulu? Oke. Aku Ibu dulu first? mungkin ya. Boleh? Oke. Karena aku juga salah satu panitia di sini, aku tuh bener-bener bisa ngelihat antusiasme dari para peserta, bahkan panitia dan pengisi acara Bu. Mulai dari technical meeting nih ya Bu, aku udah bisa ngelihat anak-anak yang antusias ngangkat meja pun bolak-balik dari lantai 1 sampai lantai 3 pun mereka masih bisa senyum Bu. Panitianya TM. berarti ya Via? Iya. Oke. Abis itu di hari kedua di hari pertama dulu ya. Hari pertama itu aku bisa lihat anak-anak yang volley itu karena cuacanya buruk saat itu. Di final set kedua itu mereka tuh hujan Bu sebenarnya.
tapi mereka tuh gak minta pause game atau gimana, mereka tetap lanjutin buat memenangkan juara 1 itu, Bu. Terus di hari kedua aku juga bisa ngeliat mereka yang kayak mereka setia buat nungguin di hujan-hujanan itu, nungguin hujan reda sampai kita harus pindah lapangan ke indoor. Itu aku bisa lihat betapa antusiasnya mereka. Bahkan dari opening itu, aku kan tari sembah kan, Bu. Aku sama teman-temanku tuh datang jam 5 subuh ke sekolah. Terus aku juga udah lihat beberapa teman-teman yang udah nyiapin panggung. Bahkan Pak Gilang pun katanya dari jam 3, Bu, ke sekolah. Terus hari ketiga itu kita bisa lihat di closing, aku lihat Kirana waktu itu ngedance, ya kan, dia hujan-hujan tetap dia lanjutin profesional bersama teman-temannya yang lain. Bahkan saking hujan-hujannya ada para panitia yang jadi ojek payung saat itu, Bu. Jadi luar biasa sih, Bu, antusiasnya, Bu. Kalau dari aku sendiri sih ya kurang lebih sama kan, karena ya namanya kita satu panitia, jadi apa-apa bareng gitu. Terus kalau dari aku yang di itu berkesan banget karena yang basket tuh mereka nggak ngeluh gitu loh, Bu, hujannya lama banget atau apa, mereka tetap nunggu, mereka sabar sampai akhirnya dipindah ke lapangan indoor dan mereka juga ikut aja wes gitu, nggak yang ini kesananya naik apa harusnya di, mereka ikut aja, yang penting mereka menyelesaikan lomba dengan baik, terus final beres udah clear gitu, Bu. Jadi sangat antusias ya. Jadi yang Vivian dan Kirana lihat dan rasakan itu juga Ibu rasakan begitu. Karena kan yang banyak berperan eventnya anak ya. Ibu mengamati, mengarahkan begitu. Sangat terkesan sendiri buat Ibu begitu ya. Bagaimana dalam situasi yang tidak terprediksi bisa mengubah kegiatan. Kan kita sudah punya rundown nih, sudah punya acara, planning acara, tetapi ternyata situasi di lapangan berbeda. Dan bagaimana kesigapan kita untuk mengubah hal itu supaya kegiatan kita tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, ini satu pelajaran yang sangat baik ya untuk anak-anak. Jadi Ibu rasa ketika nanti mereka lulus, ketika mereka akan menghidupi dunia yang nyata ya, tidak seperti dunia pendidikan yang mungkin kita masih sering diajarin dan sebagainya begitu. Hal-hal seperti inilah yang harus kalian kembangkan, yang harus kalian ada di dalam diri kalian, bahwa rencana-rencana yang kita buat itu kita harus sudah punya planning yang lain begitu. Seperti yang kemarin kalau tadi Vivian sampaikan, bahkan ketika voli tinggal final ya Via, perebutan juara 1 dan 2, ayo tetap walaupun saat itu sudah mulai hujan ya, tapi tetap dilaksanakan karena memang anak-anak sangat antusias, sangat menikmati perlombaan itu. Mereka tidak ingin kehilangan momen bagaimana saat itu mereka sedang memperebutkan juara 1 dan 2. Kalau tadi Kirana juga di hari ke-2 ya, hujan mulai gerimis, agak reda, itu panitia sudah mulai mengeringkan lapangan lagi begitu kan, kalau kita lihat kemarin kan bersih-bersih, ternyata hujan lagi ya kan. Iya. Nah tapi tidak menyurutkan semangat mereka begitu, mereka tetap melakukan tugas mereka. Kemudian akhirnya panitia mendiskusikan bersama apa yang bisa kita lakukan ya supaya momen itu tidak hilang. Peserta yang sudah menunggu untuk bisa menyelesaikan sampai dengan final bisa menyelesaikan pertandingan mereka dengan baik, dan akhirnya tadi dilakukan di lapangan indoor begitu ya. Dan puji Tuhannya hari itu selesai semua final untuk basket putri maupun putra ya. Hari yang ketiga tadi Vivian banyak ojek payung ya Vi. Iya, benar. Dan itu tidak direncanakan kan ya Vi? Siapa yang menjadi yang menjadi ojek payungnya payung. Siapa aja kan tidak ditunjuk. Iya. Mereka dengan sukarela. Itu berarti dari hati mereka bekerja dari hati. Ya, itu ya, Ibu rasakan seperti itu, bahwa mereka benar-benar bekerja dari hati. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Bagaimana saya menyelesaikan ini sampai dengan selesai dengan baik. Ya, sudah dimulai dengan baik, diselesaikan dengan baik, dan bahkan pengisi acara pun pada saat mereka perform dance waktu itu ya, grupnya Kirana ya,
sudah mulai rintik-rintik tuh hujan, mereka terus menyelesaikan perform itu, dan itu salah satu hal yang profesionalismenya boleh diacungi jempol ya, bahwa cuaca itu tidak menghalangi, betul ya, begitu. Oke Bu, dari sekian banyak cerita yang ada di Best Competition 2023 ini, kira-kira ada pengalaman yang berkesan yang dapat diambil dari kegiatan Best Competition gak sih Bu? Ada ya, kalau jujur Ibu bilang ada. Ibu tersentuh, begitu. Tersentuhnya di mana? Ketika ada salah satu guru pendamping, ya bukan peserta, guru pendamping waktu itu chat ke Ibu menyampaikan terima kasih sudah membuat kegiatan yang bagus, di mana panitia bisa bergerak cepat ketika ada perubahan situasi. Kemudian lombanya tidak ada yang dipending terkait dengan peserta dan sebagainya. Itu Ibu merasa tersentuh bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu berkesan baik kepada peserta ataupun guru pembimbing. Nah setelah itu ada beberapa juga yang menyampaikan tanggapan positif ya dari peserta-peserta. Nah dari sini Ibu bisa mengambil pelajaran ya. Ketika kita melakukan semuanya dari hati kita, sungguh-sungguh dari hati, bukan hanya untuk senang-senang atau bukan hanya untuk main-main, bahwa pekerjaan yang kita lakukan dari hati kita itu akan sampai ke audiens atau peserta, juga sampai ke hati mereka. Ini yang tidak mudah untuk diberikan dalam suatu event ya. Kalau kita mau menyelenggarakan event yang biasa saja, yang ramai, yang hura-hura, mungkin bisa dilaksanakan. Tetapi melakukan event yang dari hati supaya ini bisa dirasakan ke hati pesertanya itu butuh effort yang luar biasa. Nah, itu kan tadi dari Bu Yohana selaku penanggung jawab dari Best Competition itu sendiri. Kalau boleh tanya-tanya, menurut kamu Vih, ya sebagai panitia nih, sebagai anak murid yang dimasukkan dalam kelompok untuk bekerja dalam Best sendiri, itu apa pengalaman yang paling diingat dan terkesan juga? Oke, yang paling berkesan banget nih ya, di Best Competition, Bestnya itu berasa banget. Jadi Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, Trust in God, itu benar-benar berasa banget. Dari Be Tough ya kan, kita tuh bukan yang menye-menye, kita jadi dituntut untuk gak menye-menye untuk menghadapi hujan, terus juga perbedaan pendapat. Itu benar-benar luar biasa banget. Dari Excel Worldwide, kita tuh terbuka, jadi open minded, kita juga harus tahu dunia luar nih kayak apa. Jadi aku juga dari Excel Worldwide ini aku belajar editing, desain, thanks to Steven yang sudah ngajarin aku Photoshop. Oke. Terus Share with Society-nya. Share with Society-nya itu ketika kita ada di situasi normal, kita tuh biasanya bakal gengsi nih. Kayak gue cewek lo cowok, gue gak boleh payungan sama lo. Ya kan? Bener kan? Setuju banget, setuju. Nah, di Best Competition kali ini benar-benar mereka tuh lakuin dari hati. Bahkan aku benar-benar sharing payung tuh benar-benar gak sekali dua kali doang. Di cuaca yang luar biasa ini. Dan Share with Society tuh dapat banget ketika aku bisa ngerasain tim ini tuh udah kayak keluarga, udah kayak family. Lebih dari panitia ya. Iya Bu, padahal sebenarnya kalau dilihat ketemunya pun ya sekolah aja gitu. Bener. Atau pas rapat aja, tapi entah kenapa keluarganya tuh kayak dapet gitu Bu. Makan harus bareng-bareng, gak boleh yang sendiri gitu. Terus kalau kesusahan ya bareng-bareng gitu Bu. Hujan-hujanan pun kita bareng-bareng. Satu payung bisa berempat, bertiga kita. Iya, saking serunya itu. Bahkan hujan di cuaca yang buruk pun kita bisa nganggep itu jadi hal yang menyenangkan. Karena ada Share with Society-nya itu Bu. Terus Trust in God, kita juga gak lupa soal minta tolong sama Tuhan. Itu udah nomor satu banget itu wajib, ya. Itu udah wajib. Dari mulai awal kita briefing pun kita awali dengan doa, bahkan diakhiri evaluasi pun juga diakhiri dengan doa. Jadi yang paling berkesan sama aku tuh
aku bisa belajar banyak dari best competition ini. Kalau menurut kamu gimana? Sama sih, pengalaman-pengalaman yang dapat itu kita belajar kerjasama itu yang paling membekas banget di hati aku. Soalnya kita capek sekarang, tapi kalau kita udah belajar dari sekarang, ke depannya kalau ada event lagi atau ada apa, kita udah ngerti gitu loh Bu, secara luasnya. Oh, udah pernah nih gitu. Gampang ini mah gitu. Terus yang selanjutnya ya yang share with society tadi. Kita susah bareng, kita senang bareng, kita selesain bareng, makan bareng, dapat baju kaos pun bareng. Benar. Jadi semua bersama-sama ya. Iya, Bu. Kirana Iya, ya. benar. Nah, kira-kira kalau ilmu-ilmu seperti ini kalian dapat nggak di kelas ya? Enggak sih Bu, Kayaknya, jujur. enggak deh. Paling di kelas ya kalau kerja sama ya kerja kelompok. Heeh. Itu pun seminggu udah selesai, udah pencar lagi orangnya. Kalau event ini kan 6 bulan kita bersama, kita bareng gitu Bu. Jadi nggak bisa sih didapetin di kelas doang. Ya, berarti untuk panitia sendiri base-nya benar-benar dapet ya. Benar, Bu. Oke, Dah, terakhir. Harapan kedepannya untuk kegiatan BES nih apa sih, Bu? Untuk harapan tentu saja kedepannya base bisa semakin baik lagi. amin. Dan juga jangan Amin. nilai-nilai base tadi tetap dibawa dan itu menjadi pondasi untuk melaksanakan kegiatan base competition. Kalau saat ini kita sudah bisa merasakan base-nya, harapannya ke depan base banget itu bisa terasa dan juga ada di dalam setiap panitia, setiap peserta begitu ya. Jadi tidak hanya panitia yang bisa merasakan base-nya, tetapi peserta juga bisa merasakan base-nya dan kita bisa menularkan base itu ke panitia, ke peserta, ke Bapak Ibu guru pembimbing atau mungkin bisa lebih luas jangkauannya ke tidak hanya peserta dan pembimbing juga lingkungan di sekitar kita begitu. Amin, amin. Kita berdoa supaya harapan dari Buyo ini akan direalisasikan untuk best competition ke depannya. Amin. Oke, Spartarians. Jadi kita udah sharing nih pengalaman-pengalaman atau sesuatu yang membekas di hati kita selama best competition ini. Nah, thanks to Bu Yohana udah nemenin kita selama beberapa menit tadi untuk berbagi pengalaman juga, cerita-cerita juga. Makasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Vivian dan Kirana tetap lakukan satu hal, lakukan dari hati supaya juga bisa terasa sampai di hati. Amin. Oke. Jadi, adik-adik yang sekiranya pengen banget join best competition selanjutnya, tunggu kami di best competition yang akan datang. Dan be ready to beat every single team. Nah, buat adik-adik yang mikir kalau nggak mau jadi peserta, pengennya jadi ini nih panitia. Kita open and ready to be part of your family. Kami tunggu kedatangannya di SMKK BPK Penabur Bandar Lampung. And it's time to turn off the light.